Kembali bersama saya Muhammad Agus Karim pada mata kuliah Elemen Mesin Dasar. Ini adalah modul ke-6 segmen kedua, desain poros akibat beban statik. Seperti yang kita tahu dari segmen-segmen sebelumnya bahwa pembebanan itu ada beban statik dan dinamik klasifikasinya ya. Kemudian dari sisi arah itu beban statik ada radial, tangensial maupun aksial. Dan kalau dari sisi besarnya beban yang terjadi itu bisa diklasifikasikan sebagai fully reverse yang ini, repeated yang kasus yang ini, dan juga fluctuating kasus yang atas. Oke. Analisa statik untuk poros itu dilakukan sebagai desain awal sehingga kita bisa mendapatkan ukuran poros yang cocok. Analisa detail atau fatigue itu juga perlu dilakukan untuk keseluruhan poros. Jadi setelah kita tahu ukuran awalnya berapa, baru kita melakukan analisa fatigue. Tegangan itu kita analisa pada daerah yang kritis saja. Oke. Umumnya daerah kritis itu adalah pada permukaan luar poros, pada bagian poros yang memiliki momen lentur terbesar, pada bagian poros yang meneruskan torsi, dan juga pada bagian poros yang memiliki konsentrasi tegangan. Sebagai contoh ada key, ada solder, dan lain sebagainya. Itu pasti ada konsentrasi tegangan di daerah situ. Tegangan pada poros itu jenisnya macam-macam. Ada normal, ada geser. Dari sisi bebannya ada beban aksial, ada momen lentur, dan juga ada torsi. Oke, sekarang kita lihat satu persatu. Tegangan normal itu bisa diakibatkan oleh gaya aksial. Besarnya adalah 4F dibagi dengan pi d kuadrat. Tegangan normal juga bisa diakibatkan oleh momen lentur, MY per I. Ya. Nilai maksimumnya adalah 32 M dibagi dengan pi kalikan D pangkat 3. Sedangkan tegangan geser itu akibat torsi. Ya. Nilai maksimumnya adalah 16T dibagi dengan pi D pangkat 3. Nah, berdasarkan tadi, tegangan-tegangan dan pembebanan yang ada tadi, kita bisa menghitung berapa diameter poros yang dibutuhkan. Ada dua teori yang bisa kita gunakan. Karena poros itu terbuat dari material ulet, maka teori yang kita bisa gunakan adalah teori energi distorsi dan juga tegangan geser maksimum. Ya. Untuk mencari diameter poros, maka berdasarkan energi distorsi, rumusnya diberikan oleh ini. Atau kalau kita ingin tahu berapa sih faktor keamanannya, bisa menggunakan rumus ini. Ya. Kemudian berdasarkan teori tegangan geser maksimum untuk mencari diameter poros menggunakan rumus yang ini atau faktor keamanannya menggunakan rumus ini. Nah, rumus ini itu digunakan sebagai langkah awal mendesain poros akibat beban statik saja. Ketika ada beban kombinasi, ada bending, ada torsi sama aksial, maka kita bisa menggunakan rumus ini berdasarkan teori yang ada. Yang pertama adalah berdasarkan energi distorsi, maka kita bisa menggunakan rumus yang pertama. Yang kedua adalah berdasarkan tegangan geser maksimum, kita bisa menggunakan rumus yang kedua. Gitu ya. Di sini M itu adalah momen bendingnya, P itu adalah gaya aksialnya, dan T itu adalah besar beban torsinya berapa. SSY adalah shear yield strength. Ya. NS itu adalah factor of safety-nya. Kemudian cara menganalisa desain poros akibat beban statik itu bagaimana? Pertama adalah membuat diagram benda bebas untuk masing-masing bidang. Karena kita harus memandang 3 dimensi, maka kita punya 3 buah bidang. Kedua, kita menentukan reaksi tumpuan untuk semua arah. Yang ketiga adalah kita membuat diagram torsi. Dan kita harus mencari torsi terbesar sepanjang poros atau sepanjang batangnya. Kemudian
Kita membuat diagram momen lentur untuk masing-masing bidang. Berikutnya adalah mencari momen lentur terbesar untuk dua bidang. Dan kita bisa menentukan diameter dan faktor keamanan porosnya. Contoh, kita diminta menganalisa statik poros kasus ini. Porosnya itu OC, ya, digunakan untuk menumpu roda gigi A dan roda gigi B. Roda gigi A itu mendapatkan gaya 11 kN dan memiliki pressure angle itu 20 derajat. Kita mengasumsikan bantalan O dan C itu adalah bantalan luncur. Artinya dia hanya menerima beban radial saja. Oke. Pertama kita diminta menggambarkan diagram torsi dan momen lentur untuk poros OC. Yang kedua adalah kita diminta menentukan faktor keamanan jika yield-nya materialnya adalah 400 MPa. Di sini kebetulan diameter porosnya sudah diketahui, besarnya adalah 50 mm. Caranya, pertama kita menggambarkan diagram benda bebas untuk masing-masing bidang. Kita punya sumbu X, sumbu Y, dan sumbu Z. Maka untuk yang pertama, kita mencari diagram benda bebas untuk bidang Y, Z. Jadi kita memandangnya dari sini. Sana ya. Oke. Di sini ada gaya 11 kN yang memiliki sudut 20 derajat. Di titik B itu ada gaya FB. Sudutnya adalah θB 25 derajat. Kita bisa menguraikan gaya FA ke sumbu Y dan Z. Maka kita punya FAY sama dengan FA sin θA. FAZ adalah FA cos θA. Θ-nya 20. Ya. Demikian juga FB kita bisa uraikan menjadi FBY dan FBZ. Oke. Dari kasus sudut yang kita tahu, maka kita bisa mencari berapa FAZ-nya. Kita bisa cari dengan memasukkan dengan θA 20 derajat, maka kita ketemu 10,34 kN. FAY-nya juga bisa kita cari 3,76 kN. Kemudian dengan menggunakan persamaan kesetimbangan momen pada titik ini, kita bisa mencari berapa besarnya FBZ ini. FBZ dikalikan dengan jaraknya, itu akan sama dengan FAZ dikalikan dengan jaraknya, atau jari-jari ya. Jari-jari B dan juga jari-jari roda gigi A. Kita ketemu FBZ-nya 20,67 kN. Dari rumus sin cosinus itu kita juga bisa mencari berapa besarnya FB. Gitu ya. FB magnitudenya berapa kita bisa cari nilainya. Kemudian juga kita bisa mencari FBY berapa. Dari FB dikalikan dengan sin θB kita ketemu 9,64 kN. Berikutnya kita melihat dari bidang XY. Jadi kita melihatnya dari sisi sini, sisi kiri. Ya. Kita lihat kita punya ini. Kita hanya akan menguraikan gaya atau menggambarkan gaya yang di bidang tersebut saja. Titik O dan titik C tadi adalah journal bearing atau bantalan luncur. Dia hanya bisa menerima beban radial saja. Radialnya itu di sini adalah Y dan Z. Jadi si bantalan O dan C itu tidak bisa menerima beban arah X ya. Jadi kita punya OY dan CY. Oke, pada roda gigi A maka ada FAY, pada roda gigi B ada FBY. Ini besarnya kita bisa cari dari yang persamaan sebelumnya. Dan ini hanya dimensi-dimensi saja. Maka
sigma Fy sama dengan 0, maka kita punya persamaan yang pertama, OY ditambah CY sama dengan 13,4. Penjumlahan dari sini tambah ini. Sigma momen titik O pada sumbu Z sama dengan 0, maka kita bisa mencari berapa CY-nya. Ya. Kita dapatkan 8,32 kN. Kemudian masukkan lagi ke persamaan pertama, maka kita ketemu OY 5,08 kN. Oke. Berikutnya kita akan melihat pada bidang XZ. Bidang XZ ini X, ini Z, maka kita melihatnya dari atas. Oke. Pada bidang XZ, titik O kita punya OZ, titik C kita punya CZ. Yang kita gambarkan di roda gigi A dan roda gigi B itu ada FAZ dan FBZ saja. Dengan cara yang sama, sigma FZ sama dengan 0, kita ketemu persamaan yang OZ tambah CZ sama dengan 10,34 kN. Anggap persamaan ketiga. Sigma MOZ sama dengan 0. MOY ya. Sigma MO terhadap sumbu Y, sama dengan 0. Maka kita akan mendapatkan CZ sama dengan 10,83. Masukkan lagi ke persamaan 3, maka kita ketemu OZ sama dengan negatif 0,49 kN. Negatif di sini itu artinya adalah arahnya sebaliknya daripada asumsi awal kita. Oke. Nah, sekarang kita akan menggambarkan diagram torsi. Diagram torsi itu akan kita gambarkan dengan menggunakan aturan tangan kanan. Jempol Anda itu dari O ke C, arah jempol. Arah jari-jari itu adalah arah jari-jari torsi yang positif. Di titik A, itu sebaliknya dari jari-jari Anda. Oleh karena itu, di titik A, itu akan memberikan torsi yang negatif. Gitu ya. Jadi torsinya besarnya berapa? Negatif. Gaya dikalikan dengan jari-jari roda gigi. Jadi kita tahu besarnya 3101 Nm. Kemudian di titik B pasti kembali ke 0. Kalau nggak kembali ke 0, ya nanti dia nggak setimbang. Oke. Jadi torsi yang akan terjadi itu besarnya adalah 3101. Itu hanya terjadi pada segmen AB saja. Oke, sekarang kita membuat diagram momen lentur untuk kedua bidang XY dan bidang XZ, karena disitulah terjadinya momen lentur di kedua bidang tersebut. Dari free body diagram dan reaksi tumpuan kita bisa tahu gaya-gaya yang terjadi gitu ya, dan kita bisa menggambarkan diagram momen lentur pada bidang XZ ini ya, momen lenturnya. Kalau Anda lupa gimana cara membuat diagram momen lentur, silahkan buka kembali buku tentang mekanika kekuatan material ataupun statika, ada di situ. Kemudian dari bidang XZ juga sama, besarnya kita bisa tahu, sehingga kita bisa membuat diagram momen lenturnya. Nah, ada dua titik nih yang mungkin bisa memberikan nilai momen lentur terbesar, titik A atau titik B gitu ya. Kalau Anda lihat, kalau kita kalkulasi, maka momen maksimum itu akan terjadi pada titik B. Dan besarnya adalah akar dari momen B yang dari bidang XY dan momen B dari bidang XZ, yaitu 4097 Nm. Nah, kita sekarang ingin mencari berapa sih faktor keamanan terkecil dari poros kita. Poros, diameternya sudah tahu, materialnya sudah tahu, momen maksimumnya juga kita sudah tahu, torsinya juga sudah kita tahu. Maka kita tinggal masukkan saja ke rumus. Kalau berdasarkan kriteria energi distorsi, masukkan ke rumus ini, D-nya adalah 50 mm, SY-nya adalah 400 MPa,
Masukkan saja ke rumus ini. M-nya 4097 dikuadratkan, ditambah 3/4 kalikan dengan T, 3101 kuadratkan. Maka kita ketemu faktor keamanannya berdasarkan energi distorsi itu nilainya 1. Kalau berdasarkan kriteria tegangan geser maksimum, itu nilainya lebih kecil. Jadi artinya kalau kita punya dua kasus seperti ini, maka tegangan geser maksimum itu akan memberikan hasil yang lebih konservatif daripada kriteria energi distorsi. Ya, berdasarkan energi distorsi, maka shaft kita itu aman, poros kita aman. Berdasarkan tegangan geser maksimum, poros kita itu tidak aman. Ini adalah akhir dari segmen kedua modul ke-6. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa pada segmen berikutnya.